Zulaika. Lalu sesi kedua, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syauqi, yang mana beliau sudah bergabung bersama kita dalam ruang Zoom saat ini. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Sudah hadir nih bersama dengan kita dua orang yang luar biasa, masih muda, yang satu ganteng dan soleh, yang satu lagi cantik dan solehah. Masya Allah, idaman banget lah pokoknya dua orang ini. Kita sapa yuk. Ya. Assalamualaikum Kak Raje, Ustazah Zulekha. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Ustazah? Ini Ustazah saya panggil Kak juga boleh nggak nih? Kayaknya masih mudaan saya ya. Masya Allah, iya toh, Kak. Saya juga masih Jadi mudaan saya kita deh. panggil Kak aja ya, biasanya ya. Gimana nih kabarnya? Kak Raje, Kak Zulekha. Alhamdulillah Kak Raje baik. dulu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Kak Zulekha juga sehat ya, Alhamdulillah. Sekarang apa nih kesibukannya Kak Raje? Sekarang alhamdulillah masih bekerja seperti biasa, bikin konten, ada usaha juga seperti itu. Oh iya, jadi ya mungkin udah pada tahu sih ya, Kak Raje mah influencer di media sosial ya teman-teman semuanya. Ini followersnya juga udah banyak gitu. Apalagi Kak Zulaika juga sama, influencer juga teman-teman semuanya. Jadi memang hari ini Iqra khusus menghadirkan dua orang spesial ini untuk kasih sharing lah, sharing pengalamannya kepada kita. Kalaupun misalkan nanti ada yang bermanfaat, ya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk kita ya Kak. Kalau Kak Zulaika sendiri, sekarang apa kesibukannya Kak? Sibukannya ya masih kuliah daring juga, terus ya ngajar juga. Itu aja sih. Sekarang jadi mahasiswi di mana nih Kak? Di Universitas Indonesia. Masya Allah, itu idaman saya itu. Doakan saya bisa ke sana ya Kak ya. Amin, amin, amin. Amin. Ini dengan kesibukannya masing-masing, masih menyempatkan diri untuk hadir di sini, memberikan inspirasinya kepada Bapak, Ibu, dan juga teman dalam kebaikan semua. Jadi mari kita bersyukur, sudah diberikan Allah kesempatan untuk bisa bergabung dalam acara pada hari ini. Semoga hati kita bisa tertaut ya. Karena dengan hati tertaut, insya Allah tali silaturahim akan terjalin. Gitu, insya Allah ya. Nah, untuk Kak Raje dulu deh, saya pengen nanya ya. Kak, izin Kak, kan tadi masih sibuk konten sama ada bisnis juga usaha ya kayak. Nah, di tengah-tengah kesibukannya itu masih nggak sih ada waktu khusus buat Al-Quran untuk tilawah atau belajar gitu dari Kak Raja sendiri? Iya, halo dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Waalaikumsalam. untuk Kak Kuku, teman-teman di Ikro udah mengundang saya hari ini untuk sharing pagi hari ini. Semoga hari ini penuh keberkahan, semoga nanti bisa sama-sama belajar, dan semoga semuanya juga sehat. Terkait untuk pertanyaannya tadi, justru ya dengan kesibukan itu malah jadi semakin wajib untuk baca Al-Quran. Karena pasti dengan kita sibuk itu, kadang pasti di diri kita yang mikirin kerjaan lah, jadi nggak tenang lah, mikirin ini, itu, segala macam gitu. Dan sumber ketenangan itu, ya setelah aku alamin sendiri, yang bikin kita tenang tuh dengan membaca Al-Quran gitu. Makanya diusahakannya kalau aku sekarang setiap habis sholat, diusahakan baca Al-Quran gitu, walaupun mungkin tidak banyak, tapi itu yang bisa mengobati hati gitu. Kalau misalkan kita lagi banyak pikiran ya kayak aduh ini kayak belum ini kurang itu gitu. Um, nggak tahu ya, alhamdulillah gitu dengan sendirinya habis baca Al-Quran tuh langsung plong aja gitu, langsung kayak bisa berpikir jernih lagi, bisa mulai lagi gitu. Jadi justru recharge energinya itu ya dengan sholat terus dilanjutkan dengan baca Al-Qurannya. Oh, Masya Allah, benar banget sih Kak. Saya juga ngerasain itu sih. Kalau lagi penat, lagi banyak pikiran, tuntutan kerja masih banyak, gitu tuh cara terbaik untuk kita istirahat atau cara terbaik untuk kita curhat itu ya sebenarnya ke Allah. Dan salah satu jalan untuk kita berinteraksi dengan Allah dengan tilawah, baca Al-Quran gitu. Benar banget nih Kak Raja nih. Kak Raji, terus gimana tipsnya biar bisa membagi ya? Kalau tadi kan harus disempatkan. Untuk beberapa orang masih memiliki mindset, gimana ya cara saya membagi waktu antara kesibukan dan juga interaksi saya dengan Al-Quran? Mungkin Kak Raji bisa kasih kami ini ya, inspirasinya, tipsnya, gimana?
Oke, dulu jujur aku sempat kerja kantoran yang jadwalnya tuh mungkin agak sulit ya karena mungkin kalau misalkan habis sholat zuhur masih bisa tuh karena istirahat 1 jam gitu. Tapi kalau misalkan habis asar mungkin ada rasa kayak, aduh tapi habis ini ada meeting terus maghrib dan segala macam gitu. Nggak usah ngaji deh, kadang-kadang sholatnya aja jadi kebentur kayak meeting dulu deh, ini dulu deh, itu dulu deh, akhirnya kayak sholatnya di akhir waktu gitu. Saya pernah ada di fase itu gitu dan dulu tuh mikirnya kayak karena pengen melakukan kerjaan yang terbaik. Tapi ternyata saat dicoba, malah kalau misalkan kita menyempatkan diri untuk Allah, itu beneran urusan dunia kita tuh dimudahkan, dilancarkan gitu. Yang kerjaan tadinya misalkan berat atau lama gitu waktunya, malah jadi bisa lebih cepat gitu. Nah kuncinya tuh di situ, justru dengan kita lebih mengingat Allah, lebih mencintai Allah, ya udah urusan dunianya tuh benar-benar dimudahkan. Makanya kenapa kita harus cara tips biar bisa membagi waktu itu adalah ini semua sebenarnya untuk kita sendiri loh gitu, untuk bekal kita, untuk biar hidup di dunia kita jadi lebih indah gitu. Dan ada rasa apa ya? Ada rasa lebih mencintai gitu loh. Nah, di saat kita lebih mencintai Allah, itu tuh dengan sendirinya berasa juga kok ke kita gitu yang kayak ih banyak berkah-berkah yang terjadi dalam hidup gitu. Jadi menyempatkan waktu itu sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, makanya penting banget kalau di aku gitu. Dan nyesel gitu kayak aduh kenapa nggak dari dulu aja ya gitu. Iya, emang jadi tadi poinnya saya dapat bahwa kita harus merasa bahwa diri kita tuh sebenarnya butuh itu ya kayak Iya. ya. Jadi diri kita yang butuh untuk recharge, diri kita yang butuh untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dengan itu insya Allah waktunya semakin berkah. Tadi Kak Raji bilang makin banyak apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di waktu yang seharusnya sempit. Kalau orang-orang bilang sih ya. Iya. Masya Allah. Kalau dari Kak Zulaika sendiri, izin ya, sekarang masih semester berapa? Mahasiswa kayaknya masih Semester sibuk ya. 5. Oh kan, semester 5 Semester apalagi. 5. Nih, dari segi, tadi kan dari pengusaha ya, yang udah istilahnya terjun ke dunia, pernah di kantor, pernah berbisnis, sekarang sebagai pebisnis. Nah, kita sekarang dari sudut pandang mahasiswa. Ya mungkin banyak ya mahasiswa yang di sini ya. Kak, sebagai mahasiswa dengan kesibukannya di kampus, apalagi UI, kampus, idaman banget. Itu gimana sih untuk membagi waktunya, ya sibuk sebagai mahasiswa dan sibuk untuk berinteraksi dengan Al-Quran, gimana Kak? Ada tips nggak buat kita nih? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sebelumnya saya terima kasih kepada Iqra telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ya, berbagi pengalaman gitu kepada teman-teman semua. Ya, tips bagi mahasiswa, menurut saya itu kita harus pandai mencari teman. Nah, karena teman itu kan berpengaruh pada diri kita sendiri. Apabila teman kita baik, kita juga baik. Apabila teman kita buruk, kita juga buruk. Ya, walaupun kita misalnya teman kita buruk nih, tapi karena kita berteman dengan dia, otomatis sifat buruknya itu pasti ada melekat dengan kita, gitu ya. Nah, jadi karena kita mahasiswa, jadi harus pandai mencari teman yang satu ya maaf. Ya, kita harus pandai mencari teman yang satu frekuensi dengan kita. Karena saya kan memang basic-nya dulu memang di pondok. Jadi setelah masuk ke UI yang suasananya negeri yang sangat bebas gitu kan. Jadi agak shock juga gitu, agak shock karena awalnya teman-temannya satu frekuensi yang memang tiap harinya berhubungan dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, sampai di UI kita harus pandai me-manage diri kita sendiri gitu. Mau nggak mau kita harus baca Quran, harus dipaksakan gimana pun keadaannya. Karena kalau nggak maksa diri kita sendiri otomatis nggak bakal kebaca ini Al-Qur'an gitu. Makanya ya dari situ tadi, harus pandai-pandai mencari teman, harus bisa meluangkan waktunya walaupun sebentar gitu. Karena dari waktu sebentar tadi justru Al-Qur'an itu yang membuat otak kita menjadi encer untuk belajar gitu. Bisa dibilang, para penghafal Al-Qur'an itu baru 0,0001% otaknya digunakan untuk baca Al-Qur'an. Sisanya itu digunakan untuk di luar Al-Qur'an gitu. Coba bayangkan, Al-Qur'an yang setebal itu aja, otak kita baru dipakai itu cuma 0,0001% gitu. Jadi makanya, baca Al-Qur'an itu membuat kita lebih
lancar untuk berpikir, sama seperti Kak Raji tadi. Ya, mungkin seperti itu, Kak. Masya Allah. Ini apa yang disampaikan Kak Zulaikha ini bukan cuma isapan jempol ya, karena udah terbukti nih. Nah, Iya, seorang benar sekali. santriwati bisa masuk ke UI, ya kan? Beberapa orang menganggap masuk UI itu susah, Kak. Jadi terbukti tuh. Iya, benar. Kalian silakan nih perbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Nah, insya Allah otaknya bisa makin encer. Nah, bisa tuh masuk ke kampus idaman kalian. Gitu ya, Kak? Iya, benar sekali. Amin. Insya Allah ya, insya Allah, insya Allah. Mari kita ambil berkah sebanyak-banyaknya dari Al-Quran. Berikutnya, dari Kak Raji lagi ya, ke Kak Raji lagi. Kak, sejak kapan sih belajar Al-Quran dan pernah nggak ngerasa ada rintangan selama ketika memulai belajar Al-Quran hingga saat ini? Apa sih rintangan terberatnya dan gimana itu untuk Kak Raji melewatinya? Itu. Oke. Sebenarnya kalau belajar Al-Quran dari kecil ya, tapi ada fase-fase yang mikirnya kayak udah bisa lah gitu kan. Terus akhirnya terus ada beberapa masa tuh yang kayak baca Al-Qurannya nggak rutin gitu. Nah, saat mau balik lagi karena tidak dibiasakan itu jadinya tuh berat lagi gitu. Jadinya tuh kayak kalau di aku rintangan yang paling berasa itu adalah pernah aku ngerasa kayak mau baca tuh kayak karena perbedaan bahasa itu dan udah tidak terbiasa kan. Jadi kayak ada rasa ngap gitu loh, kayak ada rasa aduh, ini gimana ya? Terus misalkan otak kita tuh jadi mikir kayak ini huruf berikutnya apa nih, apa sambil baca tapi sambil mikir gitu loh. Jadi nggak bisa lancar lagi gitu. Udah mah ngap, udah mah seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu kendala yang jadi mikirnya kayak aduh berat deh nih, aduh males deh nih gitu. Kendalanya mungkin di situ kalau belum terbiasa untuk akhirnya mau membiasakan lagi. Ya, memang betul sih. Saya jadi ingat perkataan guru SMP saya dulu, bisa itu karena biasa. Jadi kalau misalkan kita terbiasa tilawah, ya insya Allah bisa lancar. Dan semoga bisa seperti Kak Zulaikha tadi. Ya, Masya Allah Iya, suaranya, amin. nadanya tinggi sekali. Kalau Kak Zulaikha sendiri, kapan Kak mulai belajar Al-Quran? Juga mungkin bisa cerita nih, kapan mulai menekuni apa ya istilahnya MTQ. Jadi untuk hadirin semuanya, sebagai informasi bahwa Kak Zulaikha ini pernah meraih juara 2 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional di Iran tahun 2017. Masya Allah. Nah, itu bisa Kak kasih kita nih cerita. Dulu pertama belajar Al-Qur'annya kapan Ya, dan kapan pertama belajar biar bisa jadi juara tuh? ya. Untuk membaca Al-Quran dengan baik, untuk bisa bertilawah berlagu, pastinya syarat yang utama adalah lancar membaca Al-Quran. Bukan hanya lancar, tapi juga fasih dalam menyebutkan lafaz-lafaznya, benar kan ya? Ya, jadi memang didikan orang tua saya keras dulu waktu masih kecil. Jadi memang baca Al-Quran tuh dari Umi yang mendidik saya untuk bisa baca Al-Quran, dari kecil bisa baca Al-Quran. Setelah karena udah lancar nih, jadi waktu kelas 1 SD ada perlombaan antar TPQ gitu. Di antar TPQ itu saya diikutkan lah lomba di situ kan. Karena tajwidnya sudah benar, tapi lagunya tuh masih amburadul gitu ya. Kok dibilang karena masih pertama kali ikut ya, masih anak-anak. Tapi alhamdulillah di situ saya dapat juara 1. Nah, karena tajwidnya benar tadi. Soalnya dalam bertilawah, tajwid itu nomor 1, lagu itu nomor ke-4 gitu ya, bisa dibilang. Nah, jadi setelah itu orang tua saya tahu nih bakat saya tuh ada di Al-Qur'an, alhamdulillah ada di Al-Qur'an. Jadi dari situ diprivatkanlah, terus sampai SD juga pertama kali dapat juara 1 di kota aja tuh SD kelas 4 kelas 5 kalau nggak salah. Jadi memang panjang prosesnya, waktu tartil nggak pernah dapat, terus pas kelas 5 SD baru dapat. Nah, tilawah saya pertama kali belajar itu kelas 4 SD, sebelumnya tuh hanya murotal-murotal biasa. Nah, dari tilawah itu masuklah ke Quran Center di Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Nah, dari situlah memang pusatnya tilawah. Nah, memang dari situ tahun pertama alhamdulillah saya sudah, ikut MTQ nasional tahun 2014 di Batam. Dan alhamdulillah juga di tahun pertama saya ikut nasional, saya dapat juara 1 di tilawah anak-anak di situ. Nah, mungkin gitu aja, Kak. Jadi memang dari orang tua belajarnya, memang dididiknya keras gitu. Oke, berarti memang sudah terbentuk dari kecil ya Kak ya. Iya, Tapi nggak apa-apa benar nih, sekali.
Tapi pesannya untuk hadirin semuanya, teman dalam kebaikan, nggak apa-apa. Kalau misalkan tadi kita dengar, oh Kak Zulaika mah dari kecil lah dibentuk. Oh, bukan itu. Poinnya bukan itu. Poinnya Ya, adalah di benar-benar. kesungguhannya. Jadi nggak apa-apa. Kita mulai sejak sekarang pun bukan sebuah permasalahan. Karena lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Ya, kayak. Iya, Ya, benar kayak. sekali. Tapi ya semoga inspirasi dari Kak Zulaika bisa jadi motivasi buat kita. Nggak apa-apa, kita mulai start tiap orang itu beda-beda, yang penting nanti garis finishnya seperti apa. Akan seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa selama pandemi datang bertamu ke Indonesia, kehidupan kita itu jadi berubah. Mungkin ada yang sampai 180 derajat, ada yang sampai 360 derajat, enggak ya. Kalau 360 berarti balik lagi, nggak ada Balik lagi. perubahan. Yang awalnya kita sibuk dengan dunia nyata, kita beralih menjadi sibuk di dunia maya. Sayangnya, dunia maya itu nggak selalu baik. Gitu. Ada banyak hal-hal buruk yang terkadang datang tanpa kita minta. Mereka datang tanpa kita undang gitu. Tapi alhamdulillahnya kita perlu bersyukur karena masih ada pribadi-pribadi baik yang hadir untuk menyebarkan aura-aura positif di layar-layar kita. Nah, salah duanya adalah dua orang yang ada di hadapan layar kita ini, gitu. Jadi Kak Raje dan Kak Zulaika ini itu sama-sama punya follower yang banyak. Kalau menurut saya itu banyak banget, gitu kan. Nah, pertanyaannya nih Kak, kenapa sih Kak punya gini ya, kan followersnya banyak, kemudian saya lihat postingan-postingannya itu juga positif-positif. Apa sih yang membuat kakak-kakak berdua ini punya motivasi untuk membuat konten-konten seperti itu gitu? Dan gimana nih, kasih tips buat kami, gimana cara biar kami bisa menyaring apa yang kami selancari selama di internet, khususnya media sosial ya, dari Kak Raji dulu Kak. Kenapa Kak bikin Oke. konten baik itu? Oke, pertama kalinya sebenarnya aku nggak niat. Aku nih orangnya sangat introvert, Kak. Sangat tertutup sebenarnya. Aku jarang ngobrol, jarang itu. Makanya salah satu sebenarnya yang aku sangat cinta dari Al-Quran itu karena aku merasa kayak aku nggak punya terlalu banyak sahabat dan aku tuh orangnya jarang curhat gitu. Tapi sesi curhatnya aku itu adalah di saat aku lagi baca Al-Quran gitu. Makanya hati itu pasti plong kalau lagi baca. Nah, orang yang introvert tiba-tiba punya sosial media, terus rajin bikin konten. Jujur pertama kali itu adalah gara-gara aku ngedengar videonya Dr. Zakir Naik gitu. Dan aku sangat suka sekali gitu. Aku enjoy banget nontonnya. Terus ada beberapa saat beberapa video yang beliau juga menyebutkan kalau misalkan kita tuh emang wajib untuk memberitahukan hal yang kita tahu gitu kan. Terus waktu itu ada yang nanya, tapi kalau misalkan kita memberitahu tentang Islam gitu, pengetahuan kita masih sedikit, tiba-tiba orang ada yang nanya balik ke kita gitu, itu gimana? Terus kata Dr. Zakir Naik, nggak apa-apa, justru itu menjadi semangat kamu untuk mencari tahu lagi, untuk menjawab pertanyaan berikutnya ini apa ya gitu kan. Nah dari situ video yang pertama kali bikin aku banyak penontonnya itu adalah pengalaman aku umroh gitu. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Aku orangnya emang hobi storytelling sebenarnya gitu. Jadi bercerita tuh aku suka gitu. Cuman biasanya kayak ya untuk diri aku sendiri aja atau untuk kantor aku karena dulu di kantor aku kerjaannya juga di sosial media tapi aku nggak pernah kayak menceritakan pengalaman diri aku gitu. Nah yaudah akhirnya dari sana mulai dia tuh kayak oh yaudah deh aku share aja dan tadi tuh sebenarnya sama seperti yang disampaikan juga sama Kak Kukuh gitu. Sosial media itu sebenarnya semuanya tergantung kita. Teknologi itu kan diciptakan sebenarnya untuk membantu manusia gitu. Jadi kayak gimana? Makanya kita sampai sekarang pun kita bisa mengadakan pertemuan ini gitu. Ini kan semua berkat teknologi gitu. Makanya Ikro pun ada di Instagram, orang juga bisa searching kayak mengaji dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya tergantung kitanya kita memanfaatkannya seperti apa. Dan waktu itu tuh aku mikir, aku aware banget kayak ada banyak role model yang sayang sekali mungkin seharusnya mereka bisa memberikan inspirasi yang lebih positif gitu. Makanya di situ aku tuh selalu yang kayak oke, berarti aku maunya karena sebenarnya ini bukan sesuatu yang kayak hobi aku sharing semuanya kegiatan aku ya gitu. Jadi di saat aku mau posting sesuatu, aku tuh selalu mikirnya gini, kalau aku posting ini pendapat Allah seperti apa ya? Jadi aku tuh bukan tipe orang yang mikirin apa kata orang lain gitu. Jadi netizen tuh alhamdulillah sangat nggak ngaruh di aku gitu. Jadi tapi yang ngaruh itu adalah setiap kali aku mau posting tuh aku selalu mikir kayak kalau aku posting ini Allah gimana ya?
apakah ini menjadi sebuah kebaikan atau apakah ini malah menjadi bumerang, akan seperti apa gitu. Jadi setiap kali aku posting, setiap kali pun aku dapat kerjaan, itu yang selalu aku sampaikan ke klien gitu. Aku punya batas-batas nih, aku nggak mau ada ini yang boleh hanya seperti ini gitu. Jadi kayak itu sih yang selalu makanya aku pikirkan gitu. Makanya kenapa kalau bisa setiap bikin konten minimal bisa ada hal inspirasinya lah gitu ke orang-orang gitu. Mungkin karena ilmu aku juga masih belum banyak, aku nggak bisa secara intens ngasih yang tentang agama, tentang hadis, tentang Al-Quran gitu. Tapi aku ngasih inspirasi yang lebih kayak kehidupan sehari-hari gitu. Gimana sih caranya biar kita bisa jadi lebih baik lagi? Gimana caranya biar lebih hidup kita tuh lebih bahagia dan lebih apa ya, lebih menyenangkan. Terus juga mungkin itu jadi inspirasi ke konten kreator lain kalau kita nggak perlu cari sensasi kok dengan kita bikin konten yang positif pun orang suka-suka aja gitu. Jadi kayak nggak perlu ribet-ribet mikir yang kayak, aduh konten berikutnya apa ya, harus ngikutin trend dance apa segala macam. Enggak kok gitu, alhamdulillah ya. Aku tuh bahkan nggak pernah pakai musik loh bikin video kalau di notice TikTok aku nggak pakai musik dan alhamdulillah gitu. Baik-baik aja. Jadi kayak ya itu dia makanya yang dipikirin tuh gimana pendapatnya Allah lah, jangan mikirin tren, jangan mikirin orang lain gitu. Saya jadi ingat ini hadis bahwa sampaikanlah walaupun hanya satu ayat gitu ya kayak. Jadi tadi ada poin juga nih yang bisa kita tarik nih. Kalau tadi Kak Raja berpikir apa ya? Ini konten saya ini kalau saya share Allah bakalan komentar gimana ya? Nah, kalau kita berarti, nah ini kalau konten saya lihat nih Allah bakal komentar gimana ya sama kita gitu. Bisa juga tuh poinnya kita pakai itu. Kalau buat Kak Zulaika, apa Kak motivasinya menyebarkan kebaikan di media sosial sampai banyak tuh followersnya? Ya, kalau dari saya pribadi memang dulu iseng aja sih sebenarnya. Karena di sekolah juga ada pelajaran nagom. Nah, jadi kan diajarin awal nagom tuh seperti ini, nagom Hijaz. Jadi dari situ kami buatlah video dengan teman saya kan. Nah, dari situlah memang banyak lah gitu. Nah, tapi kalau kenapa bisa bikin konten positif? Karena ya itu tadi, saya hobi di bidang Al-Qur'an gitu. Mungkin dengan saya mengupload tentang bertilawah, tentang bertaranum, nah orang bisa melihat, oh ternyata Al-Qur'an tuh bukan hanya tentang ceramah atau tentang dai, ternyata juga ada indahnya membaca Al-Qur'an gitu. Memang sekarang kita lihat tidak banyak orang yang minat dengan baca Al-Qur'an, karena itu tadi, baca Al-Qur'an, bertilawah itu harus dengan bacaan yang bagus, dengan suara yang diberikan Allah kepada kita, yang itu ya memang motivasinya karena saya hobi di situ, terus juga lingkungan saya mendukung dengan Al-Qur'an tadi, ya makanya jadi sampai sekarang itu pun nggak tahu kenapa bisa jadi sebanyak itu. Kok ditanya konten kreator yang lain juga pasti pendapatnya juga seperti itu. Kenapa sih kok bisa sekarang banyak followers-nya positif? Ya awalnya saya cuman iseng aja, ya benar kan? Rata-rata juga pada iseng, tapi karena yang kita share itu positif dan para penonton juga suka dengan apa yang kita lihat, ya dari situlah berlanjut bikin konten gitu. Baik, ada satu benang merah yang saya ambil persamaan ya. Saya peras tadinya dari kedua pernyataan tadi bahwa sebenarnya bahwa ketika kita meniatkan sesuatu itu karena Allah, maka insya Allah Allah akan berikan bonus dunia di dalamnya gitu. Tadi Kak Araje nyampein bahwa emang tujuannya ya untuk menyebarkan inspirasi kebaikan aja. Kak Zulaika malah iseng-iseng tuh pengen mengenalkan Al-Quran, tapi ternyata Masya Allah tuh followersnya bisa langsung membludak segitu banyaknya. Jadi teman-teman semuanya juga boleh tuh kalau misalkan ingin melakukan sesuatu, niatkan itu karena Allah. Maka Allah akan bonuskan dunia untuk kalian. Untuk kita, saya juga insya Allah. Bismillah. Nah, balik lagi ke Al-Quran. Ya, balik lagi ke Al-Quran. Untuk Kak Raji, Kak, saya dapat informasi, katanya dulu Kakak pernah ikut ini ngaji from home-nya Iqro ya Kak ya? Bener Kak, sama kalau nggak salah pengampunya Ustadz Adam. Ustadz Adam ikut Iya, ya? sama Kak Adam.
Iya, sama Kak Adam ya. Itu boleh kasih cerita Kak gimana dulu pengalamannya ikut ngaji from home-nya Ikro? Sangat menyenangkan. Awalnya waktu itu ceritanya kerjasama kan untuk ngasih info tentang Ikro di TikTok kayak aku gitu. Dan pas banget gitu waktu itu aku mikirnya kayak aku waktu itu baru tahu gitu Ikro itu apa sih gitu. Terus pas aku pelajarin di Instagramnya, oh ini bisa belajar gitu. Nah di situ akhirnya em, aku mikirnya daripada aku cuma ngasih info, kenapa aku nggak coba dulu gitu? Karena pengennya biasanya tuh aku kalau misalkan ada titipan untuk ngasih info tentang apa atau kerjaan, aku pasti harus nyoba dulu karena biar benar-benar tahu gitu loh. Karena kan nanti itu balik lagi itu tanggung jawab aku kan. Nanti saat aku sampaikan, kalau ternyata nggak sesuai gitu saat orang belajar di Ikro, gimana gitu. Karena akhirnya aku waktu itu memutuskan, yuk udah deh gitu. Dicoba dulu aja waktu itu sama Kak Adam. Dan tadi tuh benar kata Kak Julaika gitu, teman itu sangat penting loh gitu. Jadi kayak waktu itu aku sama Kak Adam aku ngajakin satu orang teman aku gitu dan itu tuh sangat sangat apa ya, jadi sesuatu yang bisa dibilang menyenangkan, sangat seru gitu. Jadi karena waktu itu aku sama teman aku kita udah banyak yang lupa-lupa gitu. Oh ini tuh harusnya gini nih, harusnya gini, harusnya gini gitu. Jadi karena kita melakukannya bareng-bareng sama teman yang sefrekuensi, jadinya sangat menyenangkan gitu. Dan untungnya Kak Adam sangat sabar menghadapi saya. Jadi seru sih waktu itu dan kita juga sempat beberapa kali ketemu dan banyak banget kok hal simpel yang akhirnya kita sampaikan, kita bikin video, bahkan as simple as kayak mengucapkan lafaz Allah gitu di L-nya, itu tuh ternyata masih banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi untuk teman-teman gitu juga jangan pernah berpikiran kayak, aduh kok kayak ilmu saya masih kurang banget dan segala macam gitu kan. Pasti masih banyak juga kok teman-teman yang seperti itu. Jadi jangan pernah merasa terlalu minder dan segala macam. Yang penting itu dia kitanya mau mulai, kitanya mau berusaha gitu. Berarti Kak Raji ngerasa ikut apa bergabung di Ikro ini sangat bermanfaat ya kayak? Iya, sangat bermanfaat dan alhamdulillah juga waktu itu Masya Allah sama Kak Adam ngajarinnya juga enak gitu loh. Jadi benar-benar apa ya, dari awal terus ditelusuri gitu kayak misalkan oh nih kekurangannya nih di sini nih gitu, caranya tuh gimana sih gitu. Dan waktu itu mungkin sulitnya karena kita pertemuannya kan online kan, jadi kayak kadang-kadang kan kalau di Al-Quran itu kan kayak lafaznya dari mana Ya. aja kan, kalau online mungkin nggak terlalu bisa ini ya gitu kayak kelihatan dibandingkan ketemu langsung gitu. Tapi waktu itu benar-benar kayak dipikirkan gimana caranya ya walaupun online tapi masih tetap bisa berusaha seefektif mungkin. Tuh, teman-teman semuanya, Bapak Ibu hadirin juga. Jadi, kalau misalkan kita mau gabung nih ke Ikro, ya, ikut salah satu programnya namanya Ngaji From Home, ada juga nanti program yang lain, saya sampaikan di belakang ya, biar penasaran. Itu insya Allah kita akan diajari lebih dalam tentang Al-Quran. Tadi kalau Kak Raji bilang itu makhorijul huruf, jadi tiap huruf itu kan ada tempat keluarnya masing-masing, ada rumahnya sendiri-sendiri, nggak boleh tertukar gitu. Jadi ya semoga dengan kita memulai langkah awal kita, misalkan ikut ini ya, ngaji from home-nya Ikro, terus kita bisa naik level, bisa sampai ke Kak Zuleika juga, nah, insya Allah. Tadi Kak Zuleika sampaikan bahwa pas lomba pertama aja yang dinilai itu bukan dari nada, tapi dari tajwidnya dulu. Nah, yuk kita perbaiki dulu tajwid kita. Kayak gitu. Terima kasih Kak Raje. Kalau Kak Zuleika, boleh nggak cerita cerita ke kami dulu waktu ikut lomba itu apa sih pengalaman paling berkesannya mungkin yang bisa jadi inspirasi atau mungkin dari situ jadi titik balik untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi gitu. Ya, bisa dibilang pengalaman terbesar yang saya alami itu ya waktu MTQ internasional di Iran. Nah, pada saat itu memang sedihnya saya berangkat itu tanpa didampingi orang tua dan guru. Memang karena, guru saya telat ngasih paspor, nah telat menyerahkan paspor. Jadi setelah visa sudah keluar dari Iran, guru saya baru, menyetor paspor. Jadi nggak bisa lagi diurus karena sudah keluar visanya. Nah, dari situlah memang, ya udahlah minta doa, minta ridho sama orang tua, umi, abi, doakan, Kakak mau MTQ nih, mau lomba, ikhlaskan gitu kan. Nah nyampe di sana ya sedihnya memang karena nggak ada guru tadi, karena saya masih kelas 2 SMA, ya bisa dibilang karena masih, apa ya, karena pertama kali ikut, internasional, terus memang kan, bentuk lagu dari nasional di Indonesia sama internasional itu kan berbeda. Nah memang
saya belum menguasai pada waktu itu. Nah, kan yang sedihnya itu karena nggak ada guru, ya pada saat mau lomba saya telepon guru saya, "Zah, gimana nih Zah, lagunya gimana?" Terus karena guru saya juga udah percaya kan sama saya, "Udah, Zula bisa," katanya kayak gitu. Dari situlah udah, habis ngaji, setelah ngaji ya kita udahlah pasrah aja dengan Allah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah minta ridho orang tua juga, tinggal ikhtiar ikhtiar dan doa lagi kan. Setelah nampil, ya kita dibawa ke ruangan BK. Orang tuh kan pakai bahasa Persia ya, bahasa Persia. Jadi dengan nada yang tinggi, ngomong dengan kita orang Indonesia yang bisa dibilang kita tuh lembut-lembut gitu ya. Nah, jadi mereka tuh ngomongnya kayak ngebentak gitu, tapi padahal, komentar lah gitu, "Tadi tuh ketinggian, nggak perlu tinggi gitu," gitulah pokoknya, tapi pakai nada mereka yang tinggi-tinggi gitu kan. Nah, nyampe di saya setelah keluar dari ruangan BK tuh nangis lah, kita nggak ada orang tua, nggak ada guru, nangis di situ. Terus kata penerjemah saya, "Udah nggak apa-apa, itu mereka cuman mau ini aja tuh buat nge-down aja," gitu. Dan setelah itu saya sudah nggak ada pikiran lagi mau juara atau enggak, udah urusannya sama Allah gitu kan. Setelah penutupan, kita lagi duduk nih, nyampe di ruangan, duduk, terus tiba-tiba datang reporter gitu. Terus ditanya, pakai bahasa Persia kan, "Zula, gimana kalau kamu menjadi salah satu finalis?" Katanya gitu. Wah, dapat juara nih, kata gitu kan, udah mulai pede nih kita kan, kayaknya dapat juara nih gitu kan. Ya udahlah pas sudah pengumuman, ya alhamdulillah dapat juara 2. Yang itu sih yang buat berkesan karena nggak ada orang tua juga, kita berlomba di negara orang, ya cuman doalah lagi yang bisa membantu kita di sana gitu. Jadi itu pengalaman terbesar saya. Masya Allah, emang doa itu senjata paling ampuh buat muslim ya Kak ya. Benar benar benar. Kak Zula, saya jadi ikutan manggil kayak ini gurunya ya. Kak Zula, ini aktif ngajar juga nggak Kak sampai sekarang Kak? Alhamdulillah aktif juga, mulai ngajar itu sejak di UI. Jadi Hmm, diminta untuk ngajar tilawah. Ya mencoba memberikan ilmu juga walaupun masih kurang gitu. kayaknya cocok juga nih jadi mentor Ikra Kak. Masya Allah. Karena tadi Kakak sampaikan bahwa punya lingkungan yang baik itu kan penting ya Kak ya. Penting banget. Sangat-sangat penting. Sama juga Kak Raja juga. Kalau misalkan ada teman-teman yang sefrekuensi jadi makin semangat. Nah, makanya kita bersyukur sekali nih hari ini bisa berkumpul ya walaupun online. Makanya tadi di depan saya bilang semoga kita bisa menautkan hati ya biar ini meskipun online hati kita tertaut, silaturahim terjalin dan kita udah satu frekuensi nih teman dalam kebaikan semuanya. Apalagi kalau misalkan nanti lanjut di program Iqra selanjutnya. Ya, Masya Allah. Apalagi kalau misalkan mentornya Kak Zula. Masya Allah, lengkap. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Raje dan Kak Zula atas inspirasi yang diberikan kepada kita. Cuma sayang banget ya karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin di kesempatan berikutnya nih, Ikra mau ngadain lagi diskusi berikutnya yang lebih seru. Ini kan masih dari MC doang yang nanya ya. Saya yakin pasti para peserta juga pengen nanya. Tapi mari kita dukung Ikra untuk menyelenggarakan program berikutnya biar semuanya bisa berinteraksi langsung. Sebagai penutup nih, kasih kami pesan Kak Raje, Kak Zula, beri kami ini, saya kan masih milenial ya, mungkin ada juga Bapak Ibu yang hadir di sini juga, kasih dong kami pesan biar kami bisa istiqomah dengan Al-Quran. Oke, mungkin kalau dari pengalaman aku pribadi ya gitu, Al-Quran itu sangat membantu banget hidup kita gitu. Mungkin kalau di sini banyak yang milenial pasti kan suatu hari nanti pengen punya usaha atau pengen punya kerjaan gitu. Pengen ada mimpi dan cita-cita yang dikejar gitu. Percayalah di saat kita mendekatkan diri ke Allah, dunia tuh akan diberikan dengan sendirinya gitu. Mungkin aku udah kerja bertahun-tahun gitu. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah gitu untuk kayak berusaha memperbaiki diri gitu. Jangan deh kejar dunia gitu, karena dunia itu sudah dijanjikan oleh Allah, yang belum dijanjikan itu adalah akhirat nanti gitu. Jadi sebisa mungkin di dunia dekatkan diri ke Allah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Percaya deh, apapun yang kita inginkan,
itu pasti nanti akan dikabulkan sama Allah. Bahkan ada hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran sama kita, itu diberikan gitu. Rezeki, semuanya, kesehatan, teman. Jadi kayak makanya harus rajin, harus rutin, harus dimulai, jangan takut untuk mulai gitu. Bahkan kan ada hadisnya juga kan yang masih terbata-bata pahalanya bisa 2 kali lipat gitu. Yang penting tuh ada keinginan, yang penting tuh pasti nanti pelan-pelan karena terbiasa, dan ibadah itu kan emang harus dibiasakan, harus dipaksakan kan gitu. Karena udah terbiasa pasti nanti makin lama-kelamaan makin cinta, insya Allah hidup kita tuh jadi mudah banget. Jadi ya udah gitu, kita mau nyari apa lagi sih dalam hidup kan, pasti kita pengen hati tenang, pengen tentram, pengen menjalani hidup sebaik-baiknya. Nah kuncinya tuh sebenarnya udah ada semuanya di Al-Quran dan di hadis gitu. Baik, terima kasih Kak Raji. Kalau Kak Zula, apa nih pesan buat kita? Ya, mungkin tidak jauh beda dengan pesan dari Kak Raja tadi. Dari saya selalu libatkan Allah dalam segala apa yang dilakukan, terus selalu minta ridho orang tua, itu jangan lupa, ridho guru juga jangan lupa, terus selalu ikhlas dan dari apa yang Allah berikan kepada kita dan sabar dalam menjalani segala cobaan yang Allah, eee, coba gitu. Mungkin Baik, itu aja poinnya. baik, Masya Allah. Mari kita beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk kedua sosok luar biasa yang telah menjadi bintang tamu kita hari ini. Semoga semangat menebar kebaikan dan juga semangat untuk istiqomah belajar Al-Quran itu menular kepada kita semua ya, insya Allah. Jazakumullah khairan katsira kami sampaikan kepada Kak Raje dan Kak Zulaikha yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalamannya kepada kita. Jadi selamat mengikuti acara berikutnya ya, Kak Raje dan Kak Zulaikha. Baik, terima kasih. Nah, hadirin yang berbahagia, nah, saya pengen nyampein satu lagi nih, satu hal lagi. Jadi tanpa kita sadari, dunia itu berubah begitu cepat. Ia memaksa kita untuk terus menyibukkan diri dengan hal-hal yang tampaknya sih membuat kita semakin bahagia ya, namun perlahan melupakan arti kebahagiaan itu sendiri. Perlahan namun pasti, untuk sebagian orang, kesibukan dunia telah mengubah manusia dengan ruh yang kosong, jiwa yang hampa, karena jauh dari Al-Quran. Padahal, dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Allah SWT berfirman, yang artinya, siapa yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk golongan umat yang Allah sebutkan itu? Nah, sesi kedua kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syauqi yang sudah bergabung bersama kami sejak tadi, yang semoga bisa membantu kita ya teman-teman semuanya untuk mencari tahu bagaimana sih sebenarnya cara agar kita termasuk ke dalam umat yang Allah sebut dalam hadis qudsi tadi. Apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk bisa kembali terhubung dengan Al-Quran, reconnecting with Quran. Nah, tapi sebelum itu saya mohon izin untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu, ya, biar lebih enak kita lihat bareng-bareng deh ya. Saya share screen. Nah, sesi kedua ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Ahmad Syauqi. Beliau adalah Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Nah, insya Allah. Beliau lahir di Medan pada 31 Agustus 1993. Masih sangat muda ya, masih sangat muda. Mendapat gelar sarjana dalam bidang hadis dari Universitas Al-Azhar Kairo, Masya Allah, dan gelar master dalam bidang usuluddin, studi Quran dan Sunnah dari International Islamic University of Malaysia. Nah, selama di Mesir, beliau ini terlibat dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Masya Allah, aktif juga nih beliau untuk mengikuti berbagai program pendidikan formal dan non-formal. Oke.
Beliau juga aktif berkontribusi dalam kegiatan dakwah di tanah air, salah satunya ya hari ini beliau akan memberikan tausiah kepada kita, berbicara di forum akademis dan publik, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, Ustadz Syauqi adalah seorang aktivis kemanusiaan. Masya Allah. Sebelum menyelesaikan gelar masternya, ia bergabung dengan Organisasi Kemanusiaan untuk Palestina. Wow. Komite Nasional Rakyat Palestina dan menjadi volunteer di Uyghur Human Rights Project. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, langsung saja deh kalau gitu. Kita sambut dengan meriah pemateri kita pada sesi kedua ini, Ustadz Ahmad Syauqi. Kepada Ustadz Ahmad Syauqi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Rasa hormat saya untuk segenap panitia, ada Kak Amrisa Raje, saya manggil kakak juga nih gara-gara influence-nya Mas Kukuh nih. Kak Zula, nah kan, saya ikut lagi jadinya. Dan semua yang terlibat dalam acara yang luar biasa. Semoga balasan yang paling tepat adalah bukan di sini, tapi nanti di surganya Allah Azza wa Jalla, ketika kita semua bertemu dalam hati-hati yang selamat. Biqalbin salim. Allahumma amin. Mungkin saya tidak akan panjang lebar membahas karena sebenarnya praktiknya sudah diselesaikan oleh dua pembahas sebelumnya. Jadi saya di sini hanya sedikit saja berbagi secara teoritis dan tidak spesifik tentang apa yang kita targetkan. Saya akan jalan-jalan sedikit ceritanya, keliling-keliling, semoga nanti masing-masing hati yang menarik kesimpulannya. Karena kalau tema seperti ini, orang-orang seperti Kak Amrisa atau Kak Zuleha, ini orang-orang yang tepat Allah pilih, dan apalagi sebenarnya moderatornya ini luar biasa fakihnya, Mas Kukuh. Dia pura-pura aja nyamar jadi moderator, padahal dia fakih nih, ustaz nih di luar. Alhamdulillah ya, saya izin share screen, ada sedikit yang ingin saya bagikan. Saya nanti izin dari host bisa diizinkan saya untuk share screen. Sudah, tak? Tafadhol. Nanti saya akan banyak bertanya ya, karena saya yang kenal cuma Mas Kukuh. Saya akan point out ke Mas Kukuh terus nih, mohon maaf. Jadi saya dengar tadi kata Kak Zuleha bahwa orang Indonesia itu sebenarnya lembut-lembut. Iya betul, lembut-lembut di dunia nyata, di media sosial lumayan galak. Jadi semoga kita di sini bukan bahagian dari yang mempunyai dua karakter ya. Kita insya Allah di sini tetap mau di dunia nyata, maya tetap lembut semua. Tema kita adalah reconnect with Al-Quran. Sebelumnya saya akan mulai dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrain. Kata Allah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang kepada dua hal tersebut, tamassaktum. Diksi ketika Rasulullah menggunakan tamassaktum, itu bukan hanya memegang, tapi berpegang. Ini ada dua yang harus diperhatikan. Kalau dikatakan berpegang, itu artinya sebagaimana kalian berpegang terhadap apa yang kalian cintai, kalian tidak akan lepasnya. Nah, kita harus membuat hal yang sama terhadap Al-Quran, menghadirkan hal yang sama, berpegang terhadap dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Janji Rasulullah tidak akan tercampakkan, tidak akan tersesat selamanya. Ini janji Rasulullah SAW yang kalau janji Rasulullah berarti janji Allah. Saya akan memulai dari sebuah pertanyaan besar yang oleh para filosof, teologian, dan semua pemikir-pemikir dunia, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang tidak terselesaikan. Nah, saya ingin sekali di sini berbagi, karena ini menurut saya menjadi dasar awal terhadap langkah-langkah berikutnya yang kita pilih dan kita pijak. Karena standar awal, ataupun yang kita bilang worldview,
cara pandang, perspektif, itu ditentukan kenapa kita memaknai kita menjadi manusia. Nah, pertanyaannya apa makna menjadi manusia? Mungkin ada yang mau volunteer nih, menjawab. Silahkan, terserah. Apa makna menjadi manusia? Ya, silakan. Apa, Mungkin Mas ada yang Kuku? ingin Keluarkan izin jurus-jurus nggak? Mungkin rahasianya. yang lain dulu boleh Pak, gitu. Apa makna menjadi manusia? Kenapa spesifik Allah ciptakan Mas Kukuh nih? Enggak kokoh gitu. Enggak kekeh misalnya. Kenapa spesifik Mas Kukuh yang seperti ini, yang handsome, cerdas Allah ciptakan, bukan versi-versi Mas Kukuh yang lainnya gitu. Nah, ini kan seharusnya menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa saya spesifik dengan tubuh seperti ini, dengan kemampuan berpikir seperti ini yang Allah ciptakan di dunia, alih-alih Allah ciptakan versi lain dari saya. Mungkin namanya tetap Kukuh, tapi memiliki versi yang berbeda gitu, versi betanya mungkin 4.0 misalnya. Nah, kenapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menjadi dasar pembeda antara Muslim dengan yang lain. Mungkin pernah dengar bahwa belakangan ramai marak kampanye ideologi yang mengatakan bahwa saya ini bebas karena saya memiliki diri saya. Benar nggak? Karena ini tubuh saya bebas. Nah, salah seorang pemikir luar biasa, mungkin ada yang mengatakannya, bahwa manusia itu adalah hanya sebatas evolusi. Betul nggak? Dari kera, bergerak sampai tubuhnya bisa berdiri dengan tegap. Kalau ada yang menggambarkan kemari, makin setelah tegak, berdiri, makin menunduk karena sering main handphone. Nah, ada yang menggambarkannya seperti itu. Tapi perbedaan yang paling signifikan dan mendasar antara kita, Muslim dalam hal ini, ketika saya menyebut kita berarti saya maksudkan adalah Muslim, bahwa kita tidak menerima teori seperti ini. Karena bagi kita, teori seperti ini bukan hanya merobek hakikat yang termulia dari manusia itu sendiri. Karena kalau kita beranggapan bahwa, ini tentu ironi, ketika mereka mengatakan bahwa human rights, kebebasan manusia, di satu sisi mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak lain hanya sebatas dari sosok evolusi. Kalau pertanyaannya, kalau kita hanya sebatas sosok evolusi, rights yang mana yang menjadi titik yang paling supreme dari manusia itu sendiri? Kan begitu. Sementara Muslim memandang bahwa manusia itu mulia karena apa? Karena dia adalah penciptaan, karena dia adalah seni terindah yang Allah pernah ciptakan. Sehingga unsur-unsur yang Allah tetapkan dalam diri kita, ataupun setiap atribut yang Allah punya, itu termanifestasi dalam kita. Jadi dalam Mas Kukuh ada sifat-sifat yang termanifestasi dari ciptaan Allah. Sehingga kita memandang bahwa manusia itu mulia, karena kita bukan hanya sekedar evolusi, tapi kita adalah ciptaan dari zat yang maha mulia. Nah, menjadi manusia dalam perspektif ini adalah menjadi hamba. Karena tidak ada yang lebih mulia ketimbang ketika kita menyandingkan nama kita dengan yang paling mulia. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bahwa tubuh kita berhak melakukan apapun. Kita tidak mau terikat dengan dogma-dogma agama dan sebagainya. Pertanyaan, ini saya katakan, walaupun judulnya reconnecting, nanti insya Allah akan connect nih sendiri nih. Nanti ke sini nih. Saya akan putar-putar dulu, nanti insya Allah connect nih. Nah, pertanyaannya kenapa orang sampai beranggapan bahwa diri saya bebas melakukan apapun? Ya karena mereka meyakini bahwa tidak ada tanggung jawab. Sementara Muslim, karena kita adalah ciptaan, kita tidak akan lepas dari yang menciptakan kita. Dan kebaikan kita, keberhasilan kita, dan semuanya, karena kita ciptaan, kita tidak tahu. Yang paling tahu adalah yang menciptakan kita. Ini dua asas yang paling dasar sekali, agar ke depan kita akan mudah lebih memahami tentang hakikat dari hidup ini sendiri gitu. Nah, kita tidak bisa beranggapan bahwa, oh aku bebas. Pertanyaannya, kalau kita katakan tubuh ini, aku ini adalah kepemilikan total dari diriku sendiri. Karena kalau kita katakan kepemilikan, pemilik ya, sesuatu yang dimiliki, itu paling tidak ada dua unsur yang harus ada di situ. Pertama, kalau kita katakan itu milik kita, pertama kita harus menghasilkannya. Yang kedua,
kita harus memilikinya secara total dan tidak berpindah ke tempat yang lain. Itu namanya kalau kepemilikan. Pertanyaannya, Mas Kuku lahirnya opsional atau pilihan, atau memang brojol sudah jadi seperti itu gitu, sudah cakep gitu? Ini karunia dari Allah, Tat. Insyaallah. Kita nggak bisa pilih gitu. Ketika Mas Amri Sarah lahir, Allah tetapkan nanti kalau udah besar pakai brewokan, Mas Kuku nggak pakai brewok. Mereka nggak ada opsi. Itu memang gen yang tumbuh gitu. Itu gen yang tumbuh. Kalau kita tidak ada opsi terhadap diri kita, berarti secara paling esensi kita ini bukan pemilik diri kita secara hakikatnya. Kalau kita bilang, tapi kan saya yang menghasilkan, saya yang makan, saya yang membangun diri ini sampai tegap, saya yang nge-gym dan sebagainya. Pertanyaan paling dasar lagi, kalau kita katakan bahwa kita yang menumbuhkan diri ini, pertanyaannya, ketika kita makan, apa kita yang mengatur protein, lari 50% ke kanan, karbohidrat lari 50% ke kiri, atau semuanya bekerja dalam sistem yang otomatis? Bahkan dalam sistem pembuangan, sistem pembuangan kita tidak ada campur tangan, semuanya bekerja dari otomatis. Sehingga kita tidak bisa katakan bahwa kita ini adalah mutlak. Kita ini terikat, bonding dengan kekuatan yang maha menggerakkan, sehingga sistem pencernaan kita dibuat otomatis. Bayangkan kalau seandainya Allah ciptakan pencernaan kita nggak otomatis. Ribet kan? Ribet. Sistem pembuangan nggak otomatis. Ribet kan? Ribet. Kita harus letakkan protein lari yang kemana? Dari makanan yang kita makan, yang kita serap, kita harus mengatur 50% proteinnya kemana, apa yang harus dibuang, dan sebagainya. Tapi Allah tidak menciptakan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa katakan bahwa kita ini mutlak merdeka. Tapi kita terikat dengan sebuah ikatan yang kuat sekali, itulah namanya penciptaan antara Tuhan dengan hamba, antara Khalik dengan makhluk. Ini saya ingin tetapkan di awal, agar kita mudah memahami kenapa kita harus melakukan apa yang kita katakan sebagai syariat dalam agama. Kedua, saya ingin masuk kepada pembahasan yang lebih mendekati dari judul kita, Reconnecting with Al-Quran, adalah pertama, pesan dari Allah Azza wa Jalla sendiri. Tadi kan kita sudah jelas nih bahwa kita ini harus ada ikatan dengan Allah. Ketika kita ada ikatan dengan Allah, otomatis kita harus tahu apa yang Allah kehendaki dari kita. Nah, Allah katakan, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku dan Dia yang menunjuki aku. Aku di sini bukan Nabi Muhammad yang bicara. Aku di sini adalah Nabi Ibrahim. Ini surah Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim yang berkata. Nabi Ibrahim berkata, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakanku dan Dia yang menunjukiku. Oke, jadi di sini ada dua sandingan. Pertama kalimat penciptaan dengan kalimat penunjukan. Kalimat penciptaan dengan kalimat hidayah. Hadan, hidayah, huda, penunjukan. Jadi ketika Allah menciptakan, adilnya Allah, Allah tunjuki. Enggak ketika Allah ciptakan, Allah biarkan begitu saja. Otomatis kalau Allah biarkan begitu saja, hilang sifat adil dari Allah. Bagaimana tahu kita bahwa mencuri itu jahat dan sebagainya kalau Allah tidak tunjuki? Bagaimana tahu kita menikahi misalnya kakak ipar itu haram dan sebagainya kalau Allah tidak tunjuki? Maka ketika Allah ciptakan kita, sifat yang paling adil dari Allah, rahmahnya Allah, Allah tunjukkan kita. Maka kata Ibrahim, Alladzi khalaqani, Dia Tuhan yang maha menciptakan aku, yang telah menciptakan aku, fahuwa yahdin, dan Dia pasti menunjuki aku. Ini mindset yang harus kita bangun pertama, bahwa ketika Allah ciptakan kita, Allah sediakan ribuan jalan untuk kita sebagai petunjuk. Hanya pertanyaan pertama, apakah kita orang yang mau mencari jalan tersebut atau orang yang abai? Nah, ini dia. Yang kedua, di ayat berikutnya, kelang ayat pertama 79, yang kedua 83, saya kelang. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, kata Allah. Dan Allah itu, kata Ibrahim dalam Al-Quran, walladzi yumituni, dan Allah itu yang mematikanku, tsumma yuhyin, dan Dia yang menghidupkanku. Ini penting. Kenapa? Ini menyiratkan kepada kita bahwa hidup tidak hanya sekali. Mindset mengatakan bahwa hidup hanya sekali membuat kita sadar ataupun membuat kita lupa bahwa setelah hidup di sini ada pertanggungjawaban. Kalau kita hanya akan katakan hidup hanya sekali, ini biasanya bahaya. Terakhir saya dapat kuliah di Turki, ada seorang profesor saya yang mengajar di US. Itu kebanyakan mahasiswa US itu orangnya cerdas-cerdas. Beliau mengatakan,
Tapi trennya setiap ujian pasti ada yang meninggal dan meninggalnya bunuh diri. Trennya itu sampai dibuat ada semacam jaring. Jadi kalau ada orang yang lompat, dia paling tidak terhalang oleh jaring. Sampai seperti itu. Ini kenapa hal ini seperti ini terjadi? Orang pintar memilih cara cepat. Jawabannya adalah karena dia merasa bahwa hidup ini sekali, kalau penderitaannya terlalu berat, akhir hidup berakhir. Padahal kita meyakini bahwa ketika Allah menciptakan kita dalam hidup ini sekarang, dalam segala realitasnya, kemudian Allah nanti mematikan dan akan Allah hidupkan lagi. Kesadaran bahwa kita akan hidup lagi membuat kita sadar bahwa harus ada yang diselesaikan di dunia ini. Itu kata Ibrahim, "Walladzi yumituni tsumma yuhyin." Kemudian masuk berikutnya. Ayat-ayat berikutnya Ibrahim katakan Allah yang memberikanku makan dan mencukupkanku. Di sini juga menjadi gambaran bahwa sebenarnya Allah telah cukupkan semua. Cukupkan semua, bahkan kecukupan tentang fisik itu diakhirkan oleh Allah, tapi kecukupan akan hidayah itu diprioritaskan oleh Allah. Letaknya di awal. Terakhir Ibrahim katakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak berguna lagi mal, harta dan anak. Semua yang kita punya, termasuk apa yang Kak Zulaiha hasilkan, saya hasilkan, Mas Amri Araji hasilkan, Mas Kuku hasilkan, semua tidak akan berguna kecuali satu saja. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang dengan Allah dengan hati yang selamat. Biqalbin salim. Saya ingin kita semua memfokuskan pembahasan terhadap biqalbin salim, hati yang selamat. Konsep hati yang selamat. Nah, ada seorang ulama luar biasa sekali. Saya harapkan bisa dari sini setelah proses ini semua berakhir, antum semua membeli bukunya. Nama ulama itu adalah Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Tokoh ulama kontemporer dari Turki. Dia hidup di zaman kekhalifahan terakhir runtuh. Ataturk juga hidup dia. Sehingga ini ulama yang luar biasa sekali. Dia ini sufi. Dia ini faqih, orang yang ahli fikih, ahli tafsir, ahli sains, ahli matematik. Ini adalah ulama yang lengkap sekali. Badi'uz Zaman Said Nursi namanya. Ada bukunya judulnya kecil, 15.000 bukunya, judulnya Irsyadat li Akhawat dan Irsyadat li Syabab, petunjuk untuk perempuan-perempuan dan petunjuk untuk pemuda-pemuda. Ini saya rekomendasikan untuk beli. Tapi apa yang luar biasa, Imam Badi'uz Zaman Said Nursi ini luar biasa semenjak masa pengasuhan ibunya. Sedikit saya ceritakan bahwa ibunya ini ketika mengasuhnya, itu dia tidak diberi susu kecuali ibunya itu mengambil wudhu dulu. Bayangkan. Dia tidak diberi susu kecuali ibunya mengambil wudhu. Sehingga ketika dia terbentuk dalam manhaj Rabbani, dalam bimbingan Rabbani, tidak heran ketika dia udah besar menjadi ulama yang luar biasa. Kemudian apa? Dia katakan, Badi'uz Zaman Said Nursi ini katakan bahwa selama hidupku saya mempelajari sains, filosofi barat, dan sebagainya, tapi itu hanya membuat kegaduhan makin menyarang di hati saya, makin besar di hati saya. Luar biasa ketika Allah menunjukkan saya dengan sebuah petunjuk yang maha hebat, yaitu Al-Quran. Setelah itu seakan-akan masalah dari hidup saya itu hilang semua di bawah cahaya Al-Quran. Sehingga dari situ dia membuat sebuah karya yang luar biasa namanya Risalah Nur, yang itu dipelajari, bahkan kajian-kajian tentang Risalah Nur itu dibahas di Harvard, di Cambridge dan sebagainya. Ada salah satu profesor saya namanya Profesor Colin Turner, itu mu'allaf, dia itu masuk Islam hanya gara-gara baca Risalah Nur. Tapi apa yang ada di dalam Risalah Nur ini? Risalah Nur ini kata Badi'uz Zaman Said Nursi adalah cerminan dari Al-Quran itu sendiri. Cerminan dari Al-Quran itu sendiri. Dan metodologi yang dipakai oleh Badi'uz Zaman Said Nursi ini adalah salah satu di dalamnya adalah makna iharfi. Makna iharfi, ini bahasa Turki yang berarti bahwa melihat sesuatu bukan hanya dari teks, elemen luarnya, tapi masuk ke dalamnya. Dan ini yang saya ingin kita semua pahami betul tentang Al-Quran ini. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya susunan teks-teks kalimat biasa saja. Tapi ada makna di baliknya. Kalau kita mau connect sesuatu, apa yang pertama harus kita buka adalah hati.
Ingin mengonekkan sesuatu harus yang pertama dibuka hati. Mustahil kalau orang mengatakan saya ingin connect dengan Al-Quran tapi hatinya masih dia tutup. Itu seperti himar, yahmiluna asfara bahasa Allah. Itu seperti keledai yang dia membawa ribuan buku di atasnya tapi tidak ada berfungsi apapun. Begitu. Jadi sifat pertama yang harus kita lakukan bahwa untuk memahami, connect dengan Al-Quran, ini yang pembukaan pertamanya itu adalah hati. Bukalah hati. Sehingga dengan hati kita terbuka, kita bisa memahami semua yang ada dalam Al-Quran. Misal ketika kita berbicara tentang membaca Al-Quran, orang yang tidak membaca Al-Quran dengan hati dan orang yang hati, ini seperti kalau rekan sekalian belakangan baca, bahwa ada hafiz Quran yang murtad. Ada hafiz Quran yang murtad, ada qari'ah yang perilakunya tidak mencerminkan seperti qari'ah, ada qari' yang perilakunya tidak mencerminkan seperti qari' dan sebagainya. Pertanyaannya kenapa? Dia interaksi dengan Al-Quran, tapi ini terjadi gitu. Tentu kan itu menjadi pertanyaan kita. Itulah yang kata Allah, kata Rasul, bahwa dia membacanya, tapi sebenarnya tidak membacanya. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran hanya lembaran-lembaran Al-Quran, tidak masuk ke dalamnya. Bagaimana cara membaca Al-Quran agar masuk ke dalamnya? Buka hati kita dulu. Kata Allah, biqalbin salim. Biqalbin salim. Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya ke hati kita masing-masing. Semua dari kita, nggak usah dijawab, tanya dalam hati. Mungkin kalau kita baca Quran, saya tanya, sudah pernah kita baca Quran? Pasti semua pernah. Nggak ada yang nggak pernah baca Quran. Tapi pertanyaan paling besar dari itu semua, lebih dari itu sebenarnya adalah, pernah nggak kita baca arti dari Al-Quran sampai khatam? Pernah nggak dalam satu kali momen dalam hidup kita, kita baca arti Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Kalau jawabnya nggak pernah, bagaimana mungkin kita mengerti apa yang ada di dalamnya? Sedangkan Al-Quran itu adalah pesan. Kalau kita baca pesan dalam bahasa asing yang kita tidak pahami, bagaimana mungkin kita mengerti? Kalau kita tidak mengerti, bagaimana mungkin kita mengetahui bahwa Allah maksudkan dalam Ar-Rahman itu apa ya? Apa yang Allah maksudkan dalam surah Asy-Syu'ara? Apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita dalam surat Taha, Maryam? Apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita dalam surah Ali Imran, Baqarah, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka untuk membuka ini semua, kedua, selain membuka hati adalah manhaj kedua, metodologi kedua adalah kita harus mulai start dari sekarang, bukan hanya membaca teks Arabnya, tapi juga mulai membuka transliterasinya. Karena dengan seperti itulah hubungan bicara itu kepada Allah sampai. Selama ini kita membaca Quran, mungkin kebanyakan dari kita, capek baca Quran, nggak paham. Karena nggak paham malas, ya kan? Ini ibarat orang chattingan tapi hanya dibaca, di-read saja, tapi nggak dibalas. Sakit nggak Mas Kuku? Sakit kan? R doang. Bayangkan, R. Kita tunggu di online tapi R saja. Kira-kira perumpamaan kita baca Quran itu seperti itu. Allah bicara sama kita dengan bahasa Arab yang luar biasa. Allah speaking dengan kita tuh. Allah bicara dengan kita tuh. Allah katakan, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kita membaca, kita nggak ngerti apa yang kita baca. Itu ibarat Allah udah kirim ke kita, tapi kita cuma tengok aja online, nggak dibaca gitu. Nah, ini hal-hal yang harus kita rubah kemudian. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kalimat yahdin dengan Alkitab. Saya katakan di awal tadi bahwa alladzi khalaqani fahuwa yahdin, ini adalah Ibrahim yang berkata dalam surah Asy-Syu'ara, dan di Al-Baqarah Ibrahim juga berkata. Apa kata Ibrahim? Di yang pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, Ibrahim tidak berkata apa itu petunjuk. Tapi berikutnya di Al-Baqarah Ibrahim berkata, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, karena Engkau telah menciptakan kami semua ya Allah, maka Rabbana wa ba'ats fihim rasula, utuslah di antara kami seorang rasul. Seorang rasul yang apa fungsinya? Yatlu 'alaihim, membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayat Engkau ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan kepada mereka itu Alkitab, Al-Quran. Wal hikmah,
al-hikmah wa yuzakkihim, dan mencerdaskan, mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Doa Ibrahim ini itu lama dikabulkan oleh Allah dan baru terkabul ketika datangnya Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Sehingga seluruh masalah di dunia ini doanya cuma satu, ataupun obatnya cuma satu, yaitu Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an. Karena ini adalah doa dari Ibrahim. Bayangkan, ketika Rasulullah SAW pertama kali ke Gua Hira, kenapa Rasulullah ke Gua Hira? Ini selalu jarang dipertanyakan oleh kita. Kenapa Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira, Mas Kuku? Kenapa? Apakah dia mau camping? Apakah beliau baginda SAW mau main-main? Kenapa Mas Kuku? Kenapa Nabi SAW ke Gua Hira? Karena resah nggak sih, Tat? Karena resah, betul. Karena resah, problematika dunia besar sekali. Dilihatnya orang-orang akhlaknya makin buruk, jahiliyah. Ada yang menikahi perempuan sampai 10 laki-laki. Ada yang maaf, perempuan dilakukan tidak setara dalam hak sosialnya dan sebagainya. Kemudian anak dibunuh. Rasulullah ini punya beban yang luar biasa. Secara mental, fisikis Rasulullah ini tergerus dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Quraisy pada umumnya. Kemudian Rasulullah karena mentalnya sudah memulai lemah ataupun mentalnya sudah mulai capek dengan hal seperti ini, fisik dan psikologisnya itu berpikir, ini Rasulullah, dia berpikir untuk umat, sehingga ketika tidak menemukan ada solusi real yang bisa diberikannya, dia merasa lelah, kemudian dia uzlah. Itulah alasan Rasulullah ke Gua Hira. Di Gua Hira, apa yang Allah kasih? Apakah ketenangan hati? Langsung bukan, tapi yang Allah kasih adalah Al-Qur'an. Itu menjadi jawaban bahwa segala permasalahan sebenarnya obatnya adalah Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah disembuhkan oleh Allah dengan Al-Qur'an, begitu juga nanti kita kalau datang dengan membuka hati. Tapi syarat datangnya dengan membuka hati. Rasulullah ke Gua Hira dengan membuka hatinya. Dan Allah bukakan hatinya bukan hanya hati Rasulullah, tapi hati-hati siapapun yang mengikuti denyut dan detak dari jantung Rasulullah dan interaksinya terhadap Al-Quran. Ini rahasia besarnya. Sebab itu banyak orang yang membaca Al-Quran tergerak hatinya untuk berbuat baik. Ketika orang membaca Al-Quran tergerak hatinya. Karena sebenarnya reconnecting with the Quran is reconnecting with the God. Itu adalah koneksi dengan Allah. Karena kita adalah hamba di awal tadi, maka tidak ada yang bisa memberikan kita ketenangan lebih besar ketimbang Allah. Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah adalah melalui kitab. Bahkan sholat sendiri. Dalam sholat sendiri, itu semua salah satu unsur yang harus ada di dalamnya adalah Quran. Tidak sah orang sholat kalau tidak baca Quran. Sehingga apapun kejadiannya, menghubungkan diri kita dengan Allah adalah jalan untuk mendapatkan ketenangan, dan salah satu kuncinya adalah dengan Al-Quran. Jadi hubungan cinta segitiganya itu adalah kita, Quran, dan Allah. Kita, Quran, dan Allah. Dan tapi sekali lagi bahwa membaca Al-Quran ini bukan hanya terkait kepada banyak atau tidaknya. Itu yang pertama. Bahkan bukan hanya menjadi lomba, aku satu hari 20 juz baca Quran dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, kalau kita mau mencari personal counseling, seperti bagaimana Rasulullah ketika dia mulai resah dengan keadaan lingkungan sekitarnya, secara batin dia mulai tertekan, dia mencari personal counseling. Apa yang dicari oleh Rasulullah? Dia mendekat ke Gua Hira, membuka hatinya, kemudian Allah turunkan sebesar-besarnya motivasi, seindah-indahnya personal counseling dalam bentuk Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan itu, buka hati kita, dan percayakan bahwa ketika aku mulai membaca Al-Quran, aku akan mendapat apa yang Rasulullah SAW dapat dulu. Bahkan sekelas Rasulullah SAW saja, personal counselingnya itu Al-Quran. Apalagi kita yang jiwanya masih labil. Apakah kita yang masih melihat orang 1-2 orang lebih unggul dari kita, kita mulai, aduh kok dia dapat seperti ini ya, kok aku selama ini tidak, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka mulailah berinteraksi dengan Al-Quran dengan metodologi makna harfi. Bukan hanya membaca teks dari luar Al-Quran yang otomatis itu juga berpahala, tapi lebih dari itu untuk mencari personal counseling, ketenangan hati,
persoalan terhadap persoalan-persoalan yang ada, maka mulailah start membaca Al-Quran dengan artinya, dengan tadabbur yang kuat, dengan pendalaman yang mendalam terhadap makna Al-Quran itu sendiri. Mungkin hanya dengan begitulah kita akan mendapatkan jawaban-jawaban. Karena sekali lagi, hanya berpulang kepada Allah lah baru hati ini bisa tenang. Hanya berpulang. Bahkan orang ateis sekalipun, walaupun dia tidak mengakui hal seperti itu, tapi ke dalam kejadian-kejadian yang paling rendah dalam hidupnya. Misalnya ada seorang ateis yang naik helikopter di Ceko kalau tidak salah saya. Ketika helikopternya mulai guncang, yang tersebut dalam kalimat pertama kali yang keluar dari lisannya apa? Oh my God. Ini mengindikasikan bahwa dalam hati yang paling dalam, kebutuhan kita akan zat yang maha kuasa, yang kita yakini lebih berkuasa dari kita, itu ada. Hanya terkadang hati kita tertutup. Nah, kalau udah hati-hati tertutup, apapun yang kita baca, biasanya tidak akan berefek banyak. Jadi datang kepada Al-Quran, jangan dengan ego. Aku udah sering baca Al-Fatihah, nggak usah baca Al-Fatihah lagi lah. Padahal dalam Al-Fatihah itu bisa merubah banyak hal. Setiap malam Kamis baca Yasin. Aku udah ngapainlah baca Yasin. Padahal Yasin itu adalah obatnya Rasulullah. Bayangkan ketika Rasulullah merasa sendiri. Ini kan banyak yang dibully. Banyak nggak? Ini biasanya Bang Amritsa atau Kak Zulekha nih, pemain-pemain media sosial ini banyak dibully nih. Rasulullah pun dibully. Jadi kalau Kak Zulekha, Bang Amritsa ini sering dibully, yakinlah bahwa kalau kita memang betul-betul dalam jalan kebaikan dan dibully, ini adalah bagian doa kita. Kenapa saya katakan bagian doa? Bukankah kita yang minta selama ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan kepada rasul-rasulmu. Dan jalan rasul itu setiap hari dibully. Jadi kalau udah minta ihdinas siratal mustaqim, dakwah dibully, jangan minta ya Allah, capek kali aku aja yang kena bully ya Allah. Jangan, ini bagian dari doa. Ini bagian dari doa. Hanya kalau kita tegar dan tabah dalam doa ini, misalnya Mas Kukuh nih ngajar Quran, tapi agak susah pahamnya, kesel dan lain-lain. Capek aku misalnya. Jangan. Ihdinas siratal mustaqim. Mas Kukuh yang minta. Ketika kita yang minta, jangan berhenti. Karena apa? Ketika kita minta sesuatu yang diberikan oleh Allah terhadap Rasulullah, maka Allah akan memberikan hasil nanti yang sama dengan apa yang dengan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah juga. Jadi jalannya sama yang kita minta, dan insya Allah hasilnya pun sama. Hanya bagaimana seni kita memahami jalan tersebut. Rasulullah dibully. Kalau misalnya Mbak Zulekha yang bulinya adalah orang-orang dunia maya yang kita nggak kenal sama sekali, Rasulullah yang mengebulinya pamannya. Bayangkan. Seandainya Mbak Zulekha dibully pamannya sendiri, misalnya, suaramu nggak bagus-bagus amat sih, misal dibilang gitu sama pamannya, otomatis down. Sedangkan orang Persia saja yang ngebulinya, Mbak Zulekha down. Nggak kenal sama sekali sama orang Persia tadi. Apalagi paman sendiri, apalagi orang tua sendiri yang ngebully. Ini dialami oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah apa buliannya? Gila, bayangkan. Ini kalau dibully gila, biasanya udah masuk undang-undang ITE nih, kalau sekarang. Dibully Rasulullah, gila, penyihir, dan sebagainya. Sehingga Rasulullah merasa betul-betul sesak dadanya. Apa yang Allah turunkan? Personal counseling yang Allah turunkan itu dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Allah katakan innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, kalau orang katakan engkau ini gila, aku katakan innaka, sesungguhnya engkau, kata Allah. Allah langsung ngobrol sama Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau minal mursalin, dari bahagian orang-orang yang diutus. Allah gunakan diksi diutus, bukan Rasulullah. Allah tidak katakan innaka la Rasulullah, tapi Allah katakan innaka minal mursalin. Engkau ini adalah bahagian dari orang-orang yang diutus. Sehingga ketika Allah mengatakan bahagian yang diutus, Rasulullah sadar, oh aku ini adalah hanya utusan. Privilege-ku tidak lebih besar daripada tanggung jawabku. Aku harus selesaikan, walaupun misalnya kita mengantarkan paket misalnya. Ini saya analogikan terhadap orang-orang yang mengantarkan paket. Ketika abang-abang mengantarkan paket, orang mau suka nggak suka dengan paketnya, tetap harus diantarkannya paketnya. Kenapa? Karena dia adalah utusan. Begitu juga dengan Rasulullah. Ketika orang lain membuli, satu negara pun membuli, tetap dia harus menyampaikan tugasnya. Karena Allah adalah pengutusnya. Kemudian Allah katakan mursalin, jamak. Allah tidak katakan tunggal.
untuk mendapatkan nuansa dalam pikiran Rasulullah bahwa wahai Muhammad, kalau engkau dibully, ada Nabi Lut tuh, istrinya ngebully dia. Muhammad, kalau engkau dibully tuh, ada Lut tuh, ada Nuh tuh, anaknya nggak percaya sama dia. Masalahmu nggak lebih besar dari masalah-masalah mereka. Kalau engkau sedih, mereka pun sedih. Kalau engkau menderita, mereka pun menderita. Tapi engkau watarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau punya harapan kepada Allah. Harapan itulah yang seharusnya membuat kita lebih tegar menghadapi dunia. Karena kita yakin kita hidup di sini, mati, dan kita akan bangkit lagi. Mungkin itu dari saya. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Personal untuk saya pribadi, semoga bermanfaat luar biasa. Dan kedekatan kita kepada Al-Quran bukan hanya banyak-banyakan membaca, tapi lebih dari itu adalah membaca dengan betul-betul memahami setiap arti dari Al-Quran itu sendiri, agar bisa Quran itu menjadi syifa fis sudur, obat dari hati-hati kita yang berpenyakit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya nggak berani menyimpulkan kalau ini materinya berat dengan Ustaz Syauqi, jazakallahu khairan katsiran untuk materi yang sudah disampaikan. Jadi benar-benar membuka hati ya teman-teman. Jadi kuncinya ada di hati memang. Nah sekarang nih waktunya untuk membuktikan apakah hatinya sudah terpaut atau belum. Silakan untuk Bapak, Ibu atau teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung berkomunikasi dengan Ustaz Syauqi dengan cara raise hand. Kemudian nanti kami akan berikan kesempatan satu persatu untuk bertanya. Yuk, silakan raise hand. 1, 2, 3. Bahkan yang ingin mengajukan pertanyaan atau tidak, oke, kebiasaan. Kalau misalkan malu mau ini menayangkan videonya, boleh sampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti kami bantu untuk membacakan pertanyaannya. Silakan. Oke. Sambil menunggu ada pertanyaan masuk, mungkin ada nih. Assalamualaikum Ustaz. Dari Ibu atau Kak Dian sajalah itu. Kamu saja nggak apa-apa. Sajalah 3. Ini sajalah ini nama atau apa? Silakan Kak, pertanyaannya apa? Pak, Kakak atau Ibu? Ada lagi ya, Assalamualaikum. Ini salam doang. Pertanyaannya mana? Oke, sambil nunggu pertanyaannya masuk, ya, Ustaz, saya mau izin kalau gitu pertanyaan dari saya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa kunci utama sebenarnya untuk kita bisa merasakan bahwa Al-Quran itu adalah obat untuk hati kita, itu adalah dengan cara membuka hati. Nah, cuma ada beberapa kali saya ketemu sama teman yang nanya ke saya, dan kadang juga saya ngerasain sendiri sih. Ketika pikiran sedang penat-penatnya, masalah sedang banyak-banyaknya, kemudian mencoba untuk menjalankan apa yang menjadi nasihat tadi, yaitu kembali ke Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita tilawah. Kok anehnya, itu rasa plongnya, rasa tenteramnya itu belum ada kan? Apa ya yang salah dengan itu? Kalau misalkan kejadian itu terjadi. Menarik pertanyaan Mas Kuku. Saya analogikan biar lebih mudah memahaminya kepada psikolog misalnya. Mas Kuku nih kena penyakit mental illness misalnya. Nauzubillah misal. Saya cuma kenal nama Mas Kuku. Ada mental illness-nya. Kemudian disarankan orang berobat di psikolog Muhammad Rizky Sani misalnya. Yaitu terkenal psikolog yang luar biasa. Mas Kuku nggak mau, nggak percaya. Kenapa? Sudah ada keraguan dari awal, sudah ada penolakan dari awal. Kira-kira kalau Mas Kuku datang ke Muhammad Sani, Sani keluarkan seluruh metodologi penelitian psikologi, itu nggak akan pengaruh apa-apa sama Mas Kuku. Kenapa? Dari awal udah ngeblok. Udah ngeblok. Udah ngeblok. Dari awal ketika Sani bicara Allah, ketika bicara Allah, bisa ngomong doang. Ketika Sani menyampaikan seluruh ilmu yang dia punya, Mas Kuku tolak. Kenapa? Nggak buka hati. Beda ketika misalnya saya misalnya, saya rasa saya butuh personal counseling nih.
Saya butuh profesional nih, karena saya merasa sudah terlalu berat nih. Datang dengan Sani. Ketika saya memilih Sani, itu dengan kesadaran bahwa, oh kayaknya Sani nih yang paling pas dengan saya. Saya datang. Saya dengarkan pelan-pelan nasihat dia. Saya dengarkan pelan-pelan. Otomatis ada perubahan efek yang signifikan dari saya. Beda dengan Mas Kuku. Begitu pula dengan Al-Quran. Kalau kita datang dengan Al-Quran, tapi masih ada kedengkian dan marah-marah dalam diri kita, kemudian kita hanya mencoba membuka Al-Quran itu sekedar saja. Mungkin ketika Allah sayang dengan kita terbuka. Tapi kalau kita tidak buka hati kita, bagaimana Quran akan masuk? Quran ini mulia. Buka dulu hati kita, baru dia mau menjadi obat yang perlahan. Ini ibarat ada seorang namanya Walid bin Mughirah. Ini kisah yang luar biasa, namanya Walid bin Mughirah. Seorang legenda penyair masa Quraisy. Dia ini legenda penyair yang luar biasa, terkenal sekali. Kalau sekarang ini ibarat Rocky Gerung lah gitu. Fenomenal, terkenal, capable lah. Kemudian dia disuruh oleh kaumnya untuk mendatangi Nabi Muhammad dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Bahwa nanti kalau Muhammad membacakan kepadamu syair, katakanlah syair itu adalah palsu dan sebagainya. Didatangi oleh Walid bin Mughirah. Ketika Rasulullah bacakan pertama kali surah kepada Walid bin Mughirah, langsung terhenyuh hati Mughirah. Langsung terhenyuh. Pulang dia kepada kaumnya, ditanya kaumnya, apa yang disampaikan oleh Muhammad? Kata Walid bin Mughirah, wallahi la inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah. Demi Allah, yang disampaikan oleh Muhammad terhadap Al-Quran itu sendiri yang disampaikannya, itu adalah sebuah perkataan yang sangat panjang dan manis sekali. Dan mustahil, aku orang yang paling paham syair di antara kalian, mustahil itu adalah syair. Mustahil itu buatan Muhammad. Tapi dalam sejarahnya, Walid bin Mughirah tetap meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena akhirnya ketika kaumnya mengatakan, kau nih misalnya, engkau ini, wahai Walid bin Mughirah, kenapa seperti itu? Engkau ini adalah pemimpin kami. Katakan yang buruk-buruk tentang Muhammad. Akhirnya dikatakan, oh ya udah, Muhammad itu penyihir. Muhammad itu adalah syair, majnun dan sebagainya. Kalau hati sudah tertutup, bagaimanapun kebesarannya akan terpulang, akan tertolak. Jadi kalau memang mau datang, makanya saya katakan lihat dengan hati. Betul-betul ya Allah, aku ini sedang sakit ya Allah. Aku sedang sakit ya Allah. Mau melamar ditolak ya Allah. Mas Kuku mau melamar nih misalnya, ditolak ya Allah, sakit sekali ya Allah, pedih ya Allah, pedih asli ya Allah, datang sama Allah, buka surah apa? Surah Maryam, surah Thaha dan sebagainya, datang betul-betul. Tapi kalau dari awal sudah menutup, ini berat seperti itu. Begitu Mas Kuku. Terima kasih Ustaz. Ya, semoga setelah ini, siapapun yang bertanya tentang pertanyaan tersebut sudah mendapatkan jawabannya dan tahu di mana tips untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sebenar-benarnya obat untuk hatinya. Nah, alhamdulillah nih, sudah ada pertanyaan masuk. Oke, mungkin gini, memang manusia itu bergerak karena ada insentif. Nah, ada insentif nih saya sampaikan. Untuk 2 orang penanya dengan pertanyaan terbaik akan dapat hadiah spesial dari Iqra. Hadiahnya apa? Ya nanti, biar penasaran. Jadi udah ada 1 nih, apakah Kak Rima saja yang dapat hadiah atau yang lain juga pengen? Jadi silakan kalau ada yang ingin pertanyaan, silakan bertanya. Izin Kak, pertanyaan dari Kak Rima Rahmawati Sutrisna. Ya, ini beneran nanya nggak ya? Apaan dari materi semua telah disampaikan bagaimana tetap istiqomah dan menetapkan dalam hati bahwa Al-Quran itu sangat penting sehingga terbiasa dan bergantung pada Al-Quran. Sedangkan lingkungan teman tidak semuanya satu frekuensi. Nah, berarti pertanyaannya apa? Kalau misalkan kita sudah mencoba untuk di-connecting Al-Quran, tapi lingkungan kita belum connect, dan itu menjadi kendala untuk kita connect. Itu ada saran nggak ya? Pertama, saran dari saya pribadi, tentu kalau namanya saran bisa ampuh atau tidak, kan seperti itu. Terkait personal masing-masing. Pertama adalah bahwa mulai start dari yang kecil, start small. Gitu. Kenapa? Dengan mental start small, ini biasanya akan lebih mudah. Sama seperti content creator, mungkin Bang Amrisa lebih pakar. Kalau kita mau konten yang lebih produktif, itu kita mulai dari hal yang paling kita suka, dan usahakan sebisa mungkin kecil. Karena kalau produksinya itu besar,
otomatis ada gap di antara produksi-produksi seperti itu. Jadi mulai dari kecil. Targetkan jangan ketika mulai membaca Al-Quran itu, aku setiap hari baca 10 juz. Otomatis beban. Kenapa? Ya memang seperti itu. Mulai, aku setiap hari baca 3 ayat beserta artinya. Gitu. Targetkan yang kecil saja. 3 ayat beserta artinya. Pelan, ketika itu memang sudah ada kebiasaan timbul, dan hati lebih mudah adaptasi, sudah kenal familiar dengan Al-Quran, naik, dan sebagainya. Yang kedua, kawan ini penting. Kenapa kawan penting? Sudah dijelaskan oleh Mbak Zulaiha, sudah dijelaskan oleh Bang Raje, sudah kawan penting. Kawan penting karena apa? Ya karena kita berkawan dengan orang yang rajin, otomatis kalau pertama kita nggak baca, kita malu. Dari rasa malu dulu, ada kawan yang lain baca semua, kita nggak baca. Ini di pondok nih misalnya. Kawan-kawan baca, kita nggak baca. Dibully kita. Malas lah atau apalah, dan perasaan terpaksa pertama. Kalau sudah terbiasa, anak-anak pondok itu kalau biasa masuk pondok itu demam. 1 hari pertama demam, 2 hari muntaber, 3 hari pening. Itu masuk pondok pertama kali. Tapi kalau udah 2 bulan, 3 bulan, bahkan di akhir tahun, mereka nggak mau pulang. Lebih enak di pondok lah dari di rumah. Itu memang seperti itu manusia. Jadi kita mulai dengan naturalnya manusia, termasuk pendekatan kita kepada Al-Quran. Termasuk pendekatan kita dalam memahami kawan kita Al-Quran. Jangan karena kita mau, ini aku Iqra nih, ada tugas nih dari Bang Sani nih untuk menyebarkan Al-Quran. Tiba-tiba kita kasih kepada orang yang belum paham Al-Quran, awal-awal saja sudah kita kasih, oh ini baca 10 juz. Ini untuk mentor-mentor nih. Karena semangat ingin melatih, hari pertama mentinya dikasih 10 juz. Besok muntah-muntah, nggak datang. Semangat boleh, tapi harus dilihat naturalnya manusia bagaimana. Begitu. Itu mungkin dari saya. Wallahu a'lam. Baik, jadi mulai dari sedikit dulu ya. Karena emang benar, perjalanan jauh itu diawali dengan langkah pertama. Ini ada pertanyaan. Baik. Saya sebelumnya mohon maaf ya untuk Kak Yan, Kak Anissa, ini apakah mau bertanya secara langsung atau mau lewat chat saja? Ini tadi Kak Anissa asal melihat di sini bertanya. Nah, Kak Anissa mau tanya langsung atau lewat chat saja? Halo Kak Anissa bermalam. Mau secara langsung atau lewat chat? Oke, tidak ada jawaban, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya mau izin untuk membacakan lagi yang ada di chat dari Atiyah Maudi Kuntoro. Assalamualaikum Ustaz. Saya Maudi ingin bertanya, bagaimana jika membaca terjemahan Al-Quran tapi tidak mengerti atau salah mengartikan maksud atau terjemahan? Oke, menarik pertanyaannya. Sebagai follow up dari apa yang saya sarankan. Kita udah komit nih ya, insya Allah ya. Pulang dari sini ada target untuk menghatamkan arti Al-Quran. Sepakat nih, apalagi khusus mentor nih. Saya mohon Mas Sani nih jadi PR nih untuk mentor nih. Jangan sampai nanti ketika di akhirat nanti jumpa sama Allah, aku ngomong apa di Ar-Rahman kita nggak tahu gitu. Ini untuk Mas Kuku nih, Ustadz Kuku nih paling pertama nih ditagih nanti. Oke, bagaimana dengan membaca tapi tidak paham? Jadi Al-Quran ini harus dibedakan dengan 2. Ada namanya ayat-ayat yang muhkam, ada ayat-ayat yang mutasyabiha. Ayat muhkam ini ayat-ayat yang jelas, hukumnya jelas, bahasanya jelas dan sebagainya. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat ini nggak dimengerti oleh orang yang biasa, kecuali orang-orang yang Allah berikan pemahaman yang lebih, irfan dan sebagainya. Jadi baca arti Al-Quran itu terkait ayat-ayat yang mutasyabihat harus merujuk kepada penafsiran orang-orang yang luar biasa. Oke, baca tafsir dan sebagainya atau tanya konsultasi. Tapi kan Al-Quran bukan hanya ayat-ayat muhkam. Ada ayat-ayat ada ayat muhkam, ada ayat-ayat hikmah dan sebagainya. Misal kalau kita bicara tentang ketika saya merasa sedih. Saya ketika merasa sedih, yang paling pertama saya buka itu adalah surah Maryam. Saya Maryam, personal nih. Kenapa? Dari Maryam saya belajar itu luar biasa.
Bagaimana orang yang sudah divonis mandul secara kedokteran dan memiliki suami yang sudah tua, yang sudah mustahil, pintu dunia medis sudah mustahil punya anak. Tapi mereka terus berjuang meyakinkan diri kepada Allah, hanya cantolannya tersisa satu, yaitu Allah. Bahkan sama pasangan saja sudah tidak mungkin lagi. Pasangan sudah tidak mungkin menolong, karena apa? Sudah mandul. Yang satu tua, satu mandul, tidak mungkin. Cantolannya sama Allah. Akhirnya Allah kasih anak mereka. Ini kan namanya Yahya. Kenapa namanya Yahya? Yang hidup dari yang tidak ada tidak ada kemungkinan sebelumnya. Surah Maryam itu luar biasa. Nah, kita bisa membaca hal-hal seperti itu dalam Al-Quran. Tapi kalau ayat-ayat yang mutasyabihat, itu memang perlu personal training dari Ustadz Kukuh, Ustadz Sani, ada Ustadz banyak di sini, ada Ustadz Mutia Fadila, ada Ustazah Ria Aisyah Munir, Ustazah Muto, dan sebagainya. Ada Ustazah gurunya Bang Amrisa tadi, Lestaluhu, Masya Allah, dari saudara kita dari timur. Luar biasa semua. Tinggal itu saran saya. Wallahu a'lam. Baik, Kak. Terima kasih. Ada lagi nih, Kak. Ada 2 pertanyaan. Tapi mungkin saya sampaikan jadi satu. Ya, nggak ada jadi satu juga sih. Tapi bisa berbarengan ya, Kak, ya. Sebagai pertanyaan penutup ya, hadirin sekalian, karena sudah memberikan waktu pukul sekian juga. Jadi pertanyaan yang pertama ini, kesimpulannya gini, Kak. Beliau ini ingin membaca arti Al-Quran sampai kapan, tapi godaan untuk berhenti di tengah itu luar biasa sekali. Nah, kasihnya itu di mana, Kak? Pertanyaan yang kedua, apa sih tanda bahwa kita sudah terhubung dengan Al-Quran? Mas Yunir. Apa, Kak? Mas Yunir. Oke, terima kasih. Jadi host not allowing. Jadi saya nggak dikasih tadi sama Mas Kukuh sebenarnya. Gini Mas Kukuh, pertanyaannya saling terkoneksi, bahwa apa ciri kita sudah mulai terkoneksi dengan Al-Quran adalah ketika kita merasa itu sebagai teman dan personal konselor kita. Jadi kalau kita ada sesuatu yang berat, kita mulai merasa harus merujuk kepada itu tanda-tanda kita sudah terkoneksi. Sebagaimana kalau kita misalnya ada masalah, kalau sudah menikah nih, yang udah menikah ada masalah, otomatis ketika terjadi masalah, pertama yang terpikir oleh dia adalah bagaimana curhat sama pasangan. Itu adalah tanda-tanda sudah terkoneksi. Hati yang terhubung ketika mengalami masalah pasti terkoneksi langsung kepada hati yang lain. Ini kalau hatinya sudah terkoneksi. Dan bagaimana membaca Al-Quran setengah sudah terputus, baru setengah adalah berarti kita harus lebih menguatkan koneksi dengan Al-Quran itu sendiri. Dan tips yang realistisnya bagaimana? Pertama dari saya sekali lagi, start small, buat dari bacanya mudah saja. 1 hari 1 lembar baca Al-Quran. Arti ya, ini untuk khusus arti, karena arti mudah bacanya. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Nanti lama-lama insya Allah kalau udah 3 bulan konsisten, itu akan mudah berikutnya. Dan kita buat target khusus yang kalau misalnya apa nih denda personal untuk kita pribadi. Karena yang paling tahu dengan pribadi masing-masing kan kita. Saya tidak tahu. Gitu. Jadi kita buat denda khusus, ekop khusus apa nih untuk kita nih. Kalau kita kira-kira nggak siap nih, apa nih nggak boleh beli ini kah? Atau nggak boleh ini kah? Nah, kalau mungkin yang suka nonton Korea, kalau nggak selesai nggak boleh nonton Korea dulu nih, gitu misalnya. Atau yang suka nonton film Turki, kalau nggak selesai nggak boleh nonton Kurulus Osman nih, misalnya. Harus selesai nih, minimal 1 hari 1 malam, 1 lembar. Begitu dia. Saya tidak tahu pribadi masing-masing. Kalau saya seperti itu. Misal saya sekarang sedang nulis jurnal, kalau 1 hari tidak selesai, saya tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Jadi ada challenging untuk diri kita masing-masing. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan katsira untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih banyak juga untuk para peserta yang sudah aktif bertanya. Dinantikan nanti untuk 2 penanya terbaik akan dapat hadiah. Masya Allah. Semoga
jawaban dari Ustadz tadi bisa menjawab keraguan hati kita, keresahan, kegundahan hati kita ya teman-teman, sehingga kita bisa benar-benar kembali terhubung dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, untuk pertanyaan lain, mohon maaf sekali karena belum bisa kami bacakan, tapi insya Allah nanti pertanyaannya akan kami simpan, kemudian kami tanyakan kepada Ustadz Syauqi di luar forum ini, dan insya Allah jawabannya akan disampaikan di media sosial dari Iqra. Jadi jangan lupa follow Instagramnya. Ya, tadi saya sebutkan, silakan cari Iqra di Instagram untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang belum terjawab. Ustaz, kami mohon izin, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu akan ada sedikit informasi. Jadi saya mohon izin kepada Ustaz untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, informasi ini itu terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Iqra di waktu dekat ini, ya. Jadi untuk hadirin semuanya yang mungkin merasa seperti ini, saya pengen belajar ngaji tapi suka bingung ngatur waktunya, atau saya pengen belajar ngaji tapi bingung dan nggak tahu mau belajar ngaji mulai kemana, mulai dari mana dan ke siapa. Terus atau ada juga yang merasa mungkin resah ya, katanya kalau misalkan baca Quran itu salah dapat dosa ya, atau apakah ya atau apakah bacaan sholat saya sini udah benar atau belum sih, Al-Fatihah saya bacaan pendek saya ini udah benar atau belum sih. Nah, oke, jangan risau karena Iqra insya Allah hadir dengan satu program. Saya mau izin share screen ya programnya. Sebentar. Nah, programnya ini namanya Trial Class. Bentar, saya buka dulu. Nah, mungkin untuk para hadirin yang ingin belajar Al-Quran tapi tadi pertanyaannya bingung mulai dari mana, nah nih bisa nih ikut trial class milik Iqra. Nah, pendaftarannya terbuka sejak tanggal 13 sampai dengan 15 September 2021 dan insya Allah pelaksanaan dari trial class-nya ini pada tanggal 17 sampai 19 September 2021. Nih, kelihatan nih udah banyak nih para mentor dari Iqra yang siap untuk menemani kita semua untuk belajar tentang Al-Quran. Ya. Jadi insya Allah nanti teknis kegiatannya itu 90 menit sesi belajar. Nah, belajar langsung dari para mentor nih, banyak banget. Terus insya Allah nanti akan ada koreksi bacaan dari mentor Iqra untuk setiap peserta yang bergabung. Itu ya. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri bagi yang berminat. Saya sampaikan link untuk mendaftar melalui room chat. Atau kan kurang apa lagi coba? Semuanya sudah diberikan fasilitas. Nah, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Syauqi, kepada Kak Amrita Rajid, dan juga Kak Zulaiha yang sudah berkenan untuk menjadi bagian dalam acara kami pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan terutama bisa kita amalkan. Karena seperti kata pepatah, ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tak berbuah. Kurang lengkap. Nah, sebelum kita menutup acara kita hari ini, kami mohon izin kiranya Ustadz Ahmad Syauqi berkenan untuk memimpin doa. Berdoa semoga kita semua bisa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum kita tutup, kita doa dulu istighfar 3 kali. Mungkin ada kesalahan dalam ucap, tingkah, dan laku kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu adada khalqik, lakal hamdu zinata arshik, lakal hamdu midada kalimatik, lakal hamdu ya Rabbi hatta tarda, walakal hamdu idha radid, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala ashrafil maulud, wa akramil mahmud, wa khairu ma fil wujud. Na'udzu bika min sahibin yu'dhina, na'udzu bika min dinin taghshuluna wa tulhina, lahzatan fi rihabika qudsika ya Allah,
khairun lana minad dunya wa ma fiha, fi rihabikal amn wal aman, fi rihabikas salamatu wal iman. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا الله اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المؤمنين. يا أكرم من أعطى، يا خير من سئل، نعوذ بك من الموت وكربته ومن الحم وهجبته. يا الله يا كريم، أليس فينا عبدا مؤمن إن قال لك يا الله قلت لبيك يا عبادي. يا الله يا أكرم المولود، يا الله يا أكرم الموجود، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أجب دعاءنا بكرامك يا مولانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz yang sudah memimpin doa di penghujung acara kita hari ini. Baik, sebelum benar-benar ditutup, saya mohon izin kepada para peserta, kiranya berkenan untuk membuka kamera, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Ya, yuk, silakan. Bawakan kamera terlebih dahulu. Bentar, saya ganti tampilannya. Nah, baik, nanti dalam hitungan ketiga, silakan mengambil pose terbaiknya, tergantengnya, tercantiknya. Itu ya. Baik, nanti akan ada sebentar, ada 4 ini ada 4 kali, nanti 4 kali ya, 4 kali, karena biar semuanya dapat. Oke, baik, pertama saya hitung ya, 1, 2, 3, tuh sampai bunyi tuh. Yang kedua, ini garis berikutnya, 1, 2, 3. Jadi kerasa kan, biasanya kalau foto Zoom tuh nggak ada rasanya, ini ada suaranya. 1, 2, sekali lagi. Yang ketiga ya, 1, 2, 3. Baik, terakhir. 1, 2, 3. Masya Allah, suaranya merdu. Baik, terima kasih banyak. Kami sampaikan sekali lagi kepada para pemateri, inspirator-inspirator kita yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua pada pagi hingga siang ini. Saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan ada satu pesan untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Kelak, apabila penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, dan insya Allah Anda adalah salah satu di antaranya, lantas Anda tidak bertemu dengan saya ataupun teman lain yang ikut dalam acara ini, maka segera cari kami. Karena di dunia ini kita pernah bersama dalam majelis ilmu ini, bersama-sama berusaha untuk meraih ketaatan dan keridhaan dari Allah SWT. Insya Allah ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya Kukuh Said Musa, selaku Master of Ceremony, mohon maaf atas segala kekurangan. Naik Vespa keliling Kediri, ajak Sipa sama si Surti. Saya Kukuh pamit undur diri, sampai jumpa di surga nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Masya Allah. Jangan lupa daftar trial class. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Syauki, Kak Raje, Kak Zuma. Terima kasih Mas Kukuh, luar biasa Mas Kukuh. Nah, siap. Sampai bertemu di Surga. kajian berikutnya. Jauh. Amin, amin jauh, amin. Amin. Ya, selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan teman dalam kebaikan semuanya.